Halo teman-teman. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa itu komitmen. Nah, komitmen sendiri biasa terbentuk dalam diri seseorang, entah itu dalam pekerjaan, berkeluarga, tugas sekolah, atau relasi diri kita dengan orang lain. Nah, teman-teman, silahkan menyimak penjelasan dari teman-teman kami dari kelompok 3. Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman. Teman-teman, kemajuan perusahaan ditentukan oleh manajer yang mampu mengelola sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan kata lain, kemajuan perusahaan ditentukan oleh tercapainya hasil kinerja yang baik oleh semua karyawan, sehingga persetujuan perusahaan tercapai. Kinerja individu, kinerja lokal, kelompok, dan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu, kemampuan keterampilan, pengalaman kerja, latar belakang kerja, dan yang kedua faktor psikologis, persepsi, peran, kepribadian, motivasi. Sedangkan faktor eksternal termasuk faktor organisasi, struktur organisasi, desain kerja, kepemimpinan, kepuasan kerja, komitmen organisasi, keterlibatan pekerjaan. Menurut Robin, komitmen organisasi meliputi 3, yaitu komitmen afektif, yaitu perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilai. Komitmen normatif, yaitu perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi. Dan komitmen berkelanjutan, yaitu nilai ekonomi yang memadai. Rangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis. Kinerja karyawan dibagi oleh 3 komitmen. Yang pertama adalah komitmen afektif, yang kedua komitmen normatif, dan yang ketiga komitmen berkelanjutan. Dari ketiga komitmen tersebut diambil 3 hipotesis. Yang pertama, komitmen afektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, komitmen continuance atau kelanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari ketiga hipotesis tersebut, berikut metode penelitiannya. Yang pertama, variabel komitmen efektif. Dengan definisinya, menurut Meyer dan Allen, adalah di mana karyawan merasa ingin tetap tinggal dan bekerja di perusahaan. Dengan variabel indikator A, keinginan untuk menjadi anggota organisasi, B, merasa memiliki keterlibatan dalam mencapai tujuan perusahaan, C, keterkaitan secara emosional, dan D, membanggakan perusahaan kepada orang lain. Lalu yang kedua, komitmen normatif. Dengan definisi menurut Meyer dan Allen adalah di mana karyawan merasa ingin tetap tinggal dan bekerja di perusahaan. Dengan variabel indikator A, perasaan bersalah meninggalkan perusahaan, B, memikirkan pendapat orang lain jika keluar dari perusahaan, C, tetap bertahan merupakan kewajiban, dan D, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga, komitmen kontinu atau konstan. Dengan definisi menurut Meyer dan Allen adalah di mana karyawan merasa membutuhkan untuk tetap tinggal dan bekerja di perusahaan. Dengan variabel indikator A, berharap mendapatkan keuntungan apabila bertahan, B, bertahan dalam perusahaan merupakan suatu kebutuhan, C, pertimbangan keluar dari perusahaan, dan D, berat meninggalkan organisasi. Dan variabel keempat, kinerja karyawan. Dengan definisinya, yang merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan variabel indikator A. Kuantitas dari hasil, B. Kualitas dari hasil, C. Ketepatan waktu, dan D. Kehadiran. Penentuan sampel. Populasi dalam penelitian sama dengan 93 karyawan tetap. Sampel dalam penelitian sama dengan 75 karyawan. Teknik yang digunakan adalah sampling jenis atau sensus. Teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jenis dan sumber data. 1. Data primer. Data yang berkaitan dengan variabel komitmen, organisasi, dan kinerja karyawan. 2. Data sekunder. Sejarah berdirinya perusahaan, profil perusahaan, dan jumlah karyawan. Hasil penelitian dan pembahasan, gambaran umum responden. 75 responden karyawan Perunas yang bekerja lebih dari 1 tahun. Gambaran umumnya sebagai berikut. Usia 20-29 tahun sama dengan 37 orang atau 49%, menunjukkan berusia muda atau produktif. Pendidikan S1 sama dengan 49 orang atau 65%, menunjukkan lebih memahami kuesioner. Bekerja lebih dari 5 tahun sama dengan 37%, menunjukkan mempunyai pengalaman yang cukup. Penjelasan dari tabel di atas adalah dependent variable atau kinerja karyawan. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X atau komitmen afektif dengan hasil sebesar 0,466. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 1 hitung sama dengan 5,606 dengan tingkat signifikasi 0,000 dengan menggunakan batas signifikasi 0,05. Dengan signifikasi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti maka hipotesis yang satu diterima. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X2 komitmen normatif dengan hasil sebesar 0,261. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai hitung 1 hitung sama dengan 3,101 dengan tingkat signifikasi 0,003 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti maka hipotesis 2 diterima. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X3 komitmen kontinuasi dengan hasil sebesar 0,260. Hasil pengujian hipotesis ini diperoleh nilai 1 hitung sama dengan 3,039 dengan tingkat signifikasi 0,003 dengan menggunakan batas signifikasi 0,05. Nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti maka hipotesis 3 diterima. Pengaruh komitmen normatif terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, komitmen efektif. Komitmen ini mengarah kepada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Yang kedua, ada komitmen normatif. Komitmen normatif
berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti karyawan yang mempunyai komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi. Yang ketiga, ada komitmen continuance, melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut.